Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 77 sebelumnya kita telah diperlihatkan Guan Yin yang kini sudah berada di surga 34 bersama Taisang Lojun. Dilanjut juga dengan Wukong yang telah mengingat sesuatu yang terjadi di hutan labirin. Dan di chapter 78 kali ini cerita pun akan membawa kita ke istana surga. Ini adalah camp pelatihan. Semua telah bersiap untuk menghadapi roh darah bumi. Para prajurit itu mengatakan bahwa kita semua harus memiliki tekad baja. Dia adalah Jinggang Bai Jingsui. Jingsui mengatakan bahwa dirinya tidak boleh untuk bersantai-santai. Karena jika tidak, seluruh surga akan menjadi kacau. Jingsui tidak punya pilihan lain, dia harus menjaga kedamaian surga. Sedangkan di sini, Jenderal Surga Timur sedang berbincang dengan Jenderal Mata Tiga di atas papan catur. Jenderal Timur mengatakan jika para prajurit tidak bisa menghadapinya, maka mereka semua harus dihukum mati. Jenderal Mata Tiga mengatakan jika Guan Yin tidak ada, terpaksa aku yang harus memimpin dan aku harus bertanggung jawab atas langit. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hanya diam saja dan menunggu saja. Jenderal Timur mengatakan sekarang musuh dapat menyerang kapan saja. Hai Jenderal, kamu sudah pantas memimpin para prajurit. Permainan caturmu sudah sangat meningkat. Kau pasti tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Terima kasih atas pujianmu, sahut Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan jika dengan begini saja itu masih belum cukup untuk membuat dirinya menjadi hebat. Dan Jenderal Mata Tiga di sini langsung sekakmat. Jenderal Timur mengatakan sungguh di luar dugaan. Kini Jenderal Mata Tiga bisa memakai strategi seperti itu. Dan Jenderal Timur mengakui kekalahannya bermain catur dengan Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga mengucapkan terima kasih pada Jenderal Timur. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan mulai hari ini kau dan aku akan melindungi surga. Tiba-tiba saja di luar pun muncul cahaya yang sangat pekat. Dan terlihat di sini Jinggang Jingsui terpental dari luar hingga membuat biji papan catur pun berantakan. Jenderal Timur di sini langsung berteriak bahwa ada serangan dari musuh. Dan Jenderal Timur pun di sini langsung bergerak cepat menuju keluar. Sedangkan Jenderal Mata Tiga di sini masih terlihat sangat santai. Tiba-tiba saja di sini Jenderal Timur merasakan jantungnya sangat sakit. Rasa sakit itu sama seperti yang pernah dirasakan oleh Guan Yin dan Gautama. Ternyata di sini datanglah roh darah bumi yang sudah bergabung dari 4 jiwanya. Jenderal Timur di sini menanyakan siapa orang yang datang itu. Orang itu mengatakan aku adalah leluhurmu. Aku adalah roh darah bumi yang akan menggulingkan dunia dan akan segera membangun kembali dunia ini. Apakah benar kau roh darah bumi? Tanya Jenderal Timur. Jenderal Timur juga mengatakan di sini bahwa energi iblisnya sangat kuat dan roh darah bumi pun langsung menghantamkan jurusnya ke arah Jenderal Timur. Roh darah bumi mengatakan aku sangat kecewa dengan surga karena hanya ada orang tua yang lemah. Sedangkan para prajurit langit sangat terkejut melihat kedatangan roh darah bumi. Roh darah bumi pun mulai melebarkan tangannya dan mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan semuanya. Dan benar saja, camp tempat pelatihan itu pun hancur lebur dengan satu kali serangan. Para prajurit itu pun langsung berserakan di mana-mana menyaksikan kelakuan roh darah bumi. Jenderal Mata Tiga di sini tidak bisa tinggal diam. Jenderal Mata Tiga sudah sangat marah dan langsung terbang untuk menghadapi roh darah bumi. Tepat di atas kepala roh darah bumi, Jenderal Mata Tiga di sini akan menancapkan tombak kesayangannya. Dengan santai roh darah bumi mengatakan, apakah masih ada orang yang kuat di surga selain Guan Yin? Dan kita pun akan dialihkan ke hutan labirin dulu nih Mang. Kalian pasti kangen kan sama Guru Tang? Kini Wukong telah mengingat sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Wukong mengatakan ini bukan pertama kalinya aku kesini. Tapi kali ini aku telah 2 kali datang ke tempat ini. Dan Wukong pun di sini menanyakan kepada gurunya. Hai guru, apakah kau ingat tempat ini?
Dan Guru Tang di sini masih belum merasakan apapun pada ingatannya. Shao Wujing mengatakan kenapa dirinya tidak mengingat sedikit pun tempat ini. Guru Tang mengatakan arti dari hutan labirin bukanlah tersesat, tapi hati kitalah yang tersesat. Monster siput mengatakan jantung bumi. Semua orang datang untuk mencari jantung bumi. Shao Wujing mengatakan, hai monster siput, mengapa kau mengulangi kata-kata itu terus? Monster siput itu pun hanya tersenyum, sedangkan Guru Tang di sini merasakan seperti ada hal yang janggal. Terlihat di sini banyak para monster yang berada di sungai dan ada juga yang di daratan, ada juga raksasa dan ada juga kelihatan naga kecil ya, dan pokoknya ada banyak lain-lain. Guru Tang mengatakan setiap orang yang mencari jantung bumi di sini tampaknya mereka akan kehilangan akal sehatnya. Wukong mengatakan, hai guru, apakah kita akan menjadi seperti mereka? Dan di sini rumput reinkarnasi pun panik mendengar perkataan dari Guru Tang karena menurutnya itu adalah hal yang sangat buruk. Wukong mengatakan, hai rumput reinkarnasi, kau harus memikirkan cara ini. Rumput reinkarnasi mengatakan, tugasku hanya mengantar kalian. Aku sungguh tidak mengetahuinya. Guru Tang mengatakan, biarkan aku mencari cara untuk keluar dari sini. Guru Tang pun di sini langsung mengeluarkan jurus Buddha emasnya. Shao Wujing di sini lagi-lagi memuji gurunya, sedangkan Wukong di sini mengajak Shao Wujing untuk ikut dengannya. Shao Wujing mengatakan, hai kak, apa yang ingin kau lakukan? Di sini Wukong menyentuh pohon besar itu. Wukong mengatakan, aku ingin membuat tanda agar kita bisa mengetahuinya di mana kita. Wukong selalu saja mempunyai ide cemerlang, sedangkan Shao Wujing di sini memuji Wukong karena bisa memikirkan hal seperti itu. Shao Wujing juga mengatakan bahwa Wukong memang pantas menjadi kakaknya. Dan tiba-tiba saja di sini Shao Wujing melihat sesuatu sehingga Wukong pun terkejut. Wukong merasakan aneh, sedangkan rumput reinkarnasi di sini sangat terkejut karena menurutnya bagaimana bisa itu terjadi? Wukong mengatakan bahwa dirinya benar-benar kembali ke sini lagi. Wukong merasakan bahwa dirinya hanya berputar-putar saja seperti yang telah dilakukan oleh monster siput. Waktu dan waktu dia hanya berputar-putar saja, dan Guru Tang pun di sini menemukan jawabannya. Dia telah melihat sebelum dirinya datang. Saat itu Wukong mengatakan, apakah benar hanya dengan cara kotor bisa sampai ke sini? Rumput reinkarnasi mengatakan bahwa itu bukanlah cara yang kotor, tetapi itu cara yang alami. Ternyata di dalam hati monster itu masih ada kedamaian ini. Semuanya hanya berputar-putar saja. Dan kita pun akan dialihkan ke surga 34. Di sini terlihat Tianren yang memeluk erat Taisang Laojun dan mengatakan bahwa ayahnya telah datang. Taisang Laojun mengatakan, hai siapa kau? Tianren mengatakan, ayah mengapa kau mendorongku? Di sini Taisang Laojun merasakan bahwa kekuatan Tianren sangat mengerikan. Taisang Laojun mengatakan agar membiarkan dirinya pergi, sehingga Tianren pun melepaskan pelukannya untuk Taisang Laojun. Taisang Laojun mengatakan agar Tianren membiarkan dirinya pergi. Tianren dengan hati yang gelisah mengatakan, hai ayah, aku sudah sangat lama menunggumu. Aku sangat merindukanmu. Aku sudah sangat lama sekali untuk menunggumu datang kembali. Taisang Laojun mengatakan, hai makhluk aneh, kau salah paham. Aku bukanlah ayahmu. Tianren mengatakan, apakah kau Tianyi? Taisang Laojun pun di sini mengatakan benar bahwa dirinya Tianyi. Tianren mengatakan, jika kau Tianyi berarti kau benar ayahku. Apakah kau tidak ingat di hari itu kau menempatkan manusia dan bulan di sini? Aku telah membuat keputusan untuk bertarung dengan Yiguan di sini dan telah berjalan selama ratusan tahun. Yang membuatku bertahan di sini adalah aku yakin bahwa kau akan kembali dan membantuku melawan Yiguan. Guan Yin mengatakan, hai Taisang Laojun, apa yang telah kau lakukan? Mendengar perkataan tidak sopan itu di sini Tianren sangat marah kepada Guan Yin. Tianren pun langsung melompat dan mengeluarkan jurus barunya. Tianren mengatakan, ayah, siapakah orang itu? Kenapa dia kasar padamu? Tianren juga mengatakan siapapun yang kasar pada ayahnya, maka dirinya akan membunuh orang itu. Dan langsung kita gas aja ke chapter 79 ya. Karena di sini chapternya pendek banget. Oke.
Next, di chapter 79 kali ini cerita pun masih membawa kita ke surga 34. Kini Tianren sangat marah kepada Guan Yin. Tianren mengatakan siapapun yang tidak sopan pada ayahku akan kubunuh. Dengan muka yang sudah marah, Guan Yin mengatakan, apakah kau ingin bertarung denganku? Sedangkan Taisang Laojun di sini agar mereka berhenti karena dirinya tidak akan mengizinkan mereka untuk bertarung. Tianren mengatakan kenapa ayah tidak mengizinkanku untuk bertarung. Tianren pun di sini menuruti perkataan dari ayahnya. Taisang Laojun mengatakan agar jangan melakukan pertarungan itu. Tianren mengatakan, apakah dia kakakku? Benar, dia adalah kakakmu, sahut Taisang Laojun. Mendengar perkataan itu, Tianren pun di sini mengerti perkataan dari Taisang Laojun. Tianren mengatakan, ayah, kamu membawa kakak untuk kembali. Hari ini kau membuatku sangat bahagia. Saking bahagianya Tianren pun di sini hingga menangis. Tianren merasakan sangat senang karena menurutnya mulai sekarang dirinya tidak akan kesepian lagi. Dengan tersenyum, Taisang Laojun mengatakan dalam hatinya, si bodoh ini sangat menurut padaku. Ini akan sangat menarik. Anjir lah, coba yang kesel sama Taisang Laojun angkat tangan dong, sumpah. Gue kesel banget men. Guan Yin mengatakan kepada Tianren, hai, apakah kau pernah mendengar nama Gautama di sini? Tianren mengatakan bahwa dirinya pernah melihatnya. Dia bersama Yi Guan telah dibawa lari. Dengan tersenyum yang bikin gue jadi enak, Taisang Laojun mengatakan, apakah kau membunuhnya? Tidak, sahut Tianren. Tianren juga mengatakan, aku hampir membunuhnya, tapi dia diselamatkan oleh Yi Guan. Pria itu dibawa pergi ke rumah dan aku ingin bertarung lagi dengan Yi Guan. Taisang Laojun mengatakan, sekarang bisakah kau mengantarku ke sana? Tentu saja, jawab Tianren. Tianren juga langsung mengajak ayah dan kakaknya agar mengikutinya. Guan Yin mengatakan, hai Taisang Laojun, orang ini sangat aneh, apakah kau tahu asal usulnya? Taisang Laojun mengatakan, aku sama sekali tidak tahu, tapi yang pasti kita harus mencari Gautama terlebih dahulu sebelum membuat rencana baru. Taisang Laojun pun langsung pergi untuk mengikuti Tianren. Sedangkan Guan Yin di sini berpikir keras bahwa kura-kura tua itu pasti tahu sesuatu. Dan Guan Yin pun harus berhati-hati pada Taisang Laojun. Guan Yin juga mengatakan, setelah menemukan Gautama, aku harus pergi dari tempat ini. Dan kita pun akan dialihkan ke hutan labirin dulu nih Mang. Di sini Wukong telah memperhatikan tanda itu. Shao Wujing mengatakan, hai Kak Wukong, apa yang kau lakukan? Wukong mengatakan bahwa ada hal yang aneh pada tanda itu. Wukong di sini terus berpikir dan Wukong juga mengatakan kepada gurunya bahwa sepertinya kita akan tersesat dan tidak akan bisa kembali. Guru Tang mengatakan, aku tahu bahwa hal besar itu tidak baik, tapi kita jangan putus asa. Kita harus mencari cara lain. Rumput reinkarnasi mengatakan, kenapa kau begitu sangat percaya diri? Lihatlah banyak monster yang tersesat. Bisakah kita tidak seperti mereka? Guru Tang mengatakan bahwa dirinya hanya percaya pada jalan kebenaran. Kita sekarang harus menemukan jantung bumi dan menyelamatkan 3000 dunia. Guru Tang juga mengatakan, aku sangat percaya bahwa kebenaran pasti ada dan kebenaran akan membimbing jalan kita. Mendengar perkataan dari Guru Tang, monster siput pun di sini tertawa dan mengatakan bahwa perkataan Guru Tang itu tidak berguna. Monster siput itu juga mengatakan, hai biksu, kau telah mengatakan ini berulang kali. Jika jalan yang kau anggap benar itu ada, mengapa kau masih terjebak di sini? Hai biksu, kau bisa keluar dari sini, tapi harus melalui pengorbanan. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sama. Itu hanya kepercayaanmu saja. Mendengar ocehan dari monster siput itu yang tidak berguna, Wukong pun langsung menendang pantat monster siput itu dan mengatakan agar diam. Guru Tang mengatakan bahwa monster siput itu ada benarnya. Harus ada seseorang yang dikorbankan. Dengan terkejut, Wukong mengatakan, siapakah yang harus dikorbankan? Dan kita pun akan dialihkan ke istana surga.
Di sini kita telah melihat pertarungan Jenderal Mata Tiga melawan Roh Darah Bumi. Di sini Jenderal Mata Tiga menghunuskan tombaknya ke arah Roh Darah Bumi, tapi Roh Darah Bumi di sini menahan ujung tombak itu dengan pukulannya hingga membuat Jenderal Mata Tiga pun di sini sedikit terkejut. Sedangkan Roh Darah Bumi di sini mengakui kekuatan dari Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga langsung menghantamkannya lagi tombaknya ke arah Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi mengatakan, "Ayo, tunjukkanlah kemampuanmu yang sesungguhnya." Jenderal Mata Tiga di sini mengeluarkan jurus yang sangat mematikan. Dia menghujani Roh Darah Bumi dengan tombaknya. Roh Darah Bumi mengatakan, "Apakah yang sedang kau lakukan? Jurusmu itu percuma saja karena jurusmu itu masih menyisakan celah." Roh Darah Bumi pun di sini langsung mengulurkan tangannya dan langsung meraih pundak Jenderal Mata Tiga. Hingga baju yang dikenakan oleh Jenderal Mata Tiga pun hancur sebelah. Saat Jenderal Mata Tiga terpental, Jenderal Mata Tiga pun langsung melemparkan tombaknya ke arah Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi mengatakan, "Kau harus merasakan takut jika bertemu denganku." Dan Roh Darah Bumi pun di sini langsung mengeluarkan pukulannya yang sangat mematikan. Roh Darah Bumi juga mengatakan, "Menyerahlah, karena hanya dengan cara itulah aku akan mengampunimu." Roh Darah Bumi pun langsung menghantamkan Jenderal Mata Tiga. Tapi di sini Jenderal Mata Tiga berhasil menangkis serangan dari Roh Darah Bumi. Jenderal Mata Tiga juga di sini langsung mengepalkan tangannya dan akan menghantamkannya ke arah Roh Darah Bumi. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan agar Roh Darah Bumi jangan menghayal terlalu tinggi. Jenderal Mata Tiga memilih lebih baik mati daripada harus menyerah pada Roh Darah Bumi. Dan di sini pukulan Jenderal Mata Tiga pun tepat mengenai wajah Roh Darah Bumi. Saat pukulan itu mengenai Roh Darah Bumi, di sini Jenderal Mata Tiga sangat terkejut karena pukulannya tidak membuat luka untuk Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi pun mengatakan, "Hai orang lemah, bunuhlah aku jika kau mampu." Jenderal Mata Tiga pun di sini langsung menghantamkan kakinya tepat ke kepala Roh Darah Bumi. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan bahwa Roh Darah Bumi pantas untuk mati. Tapi di sini Roh Darah Bumi mengeluarkan pukulan tanpa bayangannya hingga pukulan itu pun menghantamkan ke tubuh Jenderal Mata Tiga sambil mengumpulkan kekuatannya di tangan. Roh Darah Bumi mengatakan, "Hanya itukah yang kau sombongkan?" Terlihat di sini dengan diikuti langit yang berwarna merah, istana surga sangat bersinar dengan kekuatan dari Roh Darah Bumi. Dan di sini Jenderal Mata Tiga teringat kepada masa lalunya saat dirinya berbincang dengan Guan Yin. Guan Yin mengatakan, "Hai Mata Tiga, kau ingin mati seperti apa?" Jenderal Mata Tiga pun di sini tidak bisa menjawab pertanyaan dari Guan Yin. Guan Yin menanyakan lagi, "Apakah kau ada penyesalan?" Jenderal Mata Tiga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesalkan apapun. Guan Yin mengatakan, "Aku berharap jika kau mati tidak akan ada penyesalan." Jenderal Mata Tiga mengatakan bahwa dirinya lebih sederhana dari Guan Yin. Dan di sini Jenderal Mata Tiga pun sudah bersiap menerima serangan dari Roh Darah Bumi. Saat Roh Darah Bumi menyerang Jenderal Mata Tiga dengan kekuatan penuhnya, Roh Darah Bumi mengatakan bahwa kematian Jenderal Mata Tiga sudah berada di depan mata. Hingga Jenderal Mata Tiga pun menangis darah. Serangan Roh Darah Bumi untuk Jenderal Mata Tiga benar-benar membuat istana surga berkilau. Dan si Shinji season 6 chapter 78 dan 79 di sini pun bersambung. Kalian penasaran gak sih? Itu loh sama Taesang Laojun. Kira-kira rencana apa sih yang bakalan dimainkan lagi sama Taesang Laojun? Atau kalian sangat penasaran ya sama pertarungan Roh Darah Bumi? Kira-kira Jenderal Mata Tiga mati gak sih terkena serangan yang maha dahsyat dari Roh Darah Bumi? Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and